Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Sam di Tentang Perjalanan. Kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani istri saya. Cuma karena dia belum mandi, dia nggak mau ikut frame di sini. Ini mau cerita tentang kisah temennya dia waktu dia SMA dulu di asrama. Waktu sekolah di Santa Maria, Yogyakarta. Nah, setelah lulus mereka itu ya cuma kontak lewat Facebook. So kontak apa? Enggak. Oh, nggak pernah kontak, salah. Nggak pernah kontak. Tahu-tahu ada berita di ICJ ya, Mah? Di ICJ sama di teman-teman WA. pokoknya di WA grup itu, terus di ICJ adiknya si korban ini nge-share bahwa kakaknya nggak bisa dihubungi, hilang. Nah, kompletnya saya nggak ngerti, cuma pernah lihat di TV. Wong saya itu dulu itu sibuk kerja juga, jadi nggak terlalu nonton TV kan. Nah, gini aja deh, aku juga pengen dengerin ceritanya. Gimana kita lanjut? Mah, ceritanya gimana itu temanmu? Jadi ini nyebut nama nggak apa-apa. Oke. Nah, dia itu namanya Wiwit. Nama panggilannya Wiwit. Itu sebenarnya dia tuh teman SMA aku. Sempat juga kita duduk kayak kalau di SMA zaman dulu kan duduknya satu meja itu berdua. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang kayaknya satu meja satu ya. Kita udah nggak sekolah, nggak tahu. Nah, Sini. mau Yes. terus dia itu kan orangnya tuh ceria, pinter juga. Pokoknya lepas SMA kita udah lost kontak karena aku nggak tahu dia aslinya katanya Palembang. Katanya. Palembang. Terus dia dulu juga tinggalnya pada saat sekolah itu dia tinggalnya tuh di asrama. Jadi di SMA aku itu kan memang menampung anak-anak yang dari luar kota mau sekolah di situ, terus disediakan kayak asrama. Jadi kalau ya asramanya bayar, bukan yang gratis, enggak, tapi biasanya kan orang tua lebih ke anaknya tuh lebih mantep kalau ada pengawasan dari guru atau pihak sekolah, makanya ada asrama. Nah, Wiwit ini adalah salah satu anak asrama. SMA mana? Sebutin Nggak apa-apa. di SMA Santa Maria. Oke. Nah, terus suatu hari pokoknya di tahun 2017 itu tuh sempat gempar gitu di FB, di WA, kalau apa sih Wiwit ini hilang, banyak yang nyari di JJ juga. Dari situ kan kaget, aku juga sempat ikutan nyari gitu, nge-share. Terus setelah itu, nah waktu itu kan aku tuh bilang sama papa mertuaku. Kepakku. Oh. Aku bilang gini, temanku tuh asli Palembang. Sebutin kok. Sebutin nggak apa-apa, semuanya ada di berita kok. Temanku tuh asli Palembang tuh hilang. Terus temen apa? Temen SMA gitu kan. Terus oh lah kok bisa? Maksudnya kronologinya gimana? Ya katanya dia mau pulang ke Jogja tapi nggak nyampe. Pulangnya naik apa? Naik pesawat katanya. Terus singkat cerita, papa mertuaku tuh sempat nyeletukku tadi lihat di berita ki, masuk di Palembang tuh ada apa pembunuhan yang cewek ditemukan di semak-semak tapi kondisinya hamil. Oh iya toh ya, intinya sekedar nge-share, sekedar sharing gitu. Nah terus udah gitu sampai lama kok, sekitar 2 minggu itu nyari Wiwit tetap nggak ketemu juga. Nah setelah
kondisi perutnya gelembung. Nah tadinya kan aku belum, iya tadi mama mertua cerita gini ya, aku mikirnya tuh apa Wiwit hamil duluan, cowoknya nggak mau tanggung jawab. Tadinya berpikir seperti itu pasti ada, cuma setelah kita tahu ternyata menggelembung itu yang diberita katanya diduga hamil, ternyata menggelembung karena dia meninggalnya tuh udah 7 hari atau berapa hari, pokoknya tidak ditemukan. Nah kayak gitu, jadi bukan karena hamil duluan, soalnya emang orangnya baik dan nggak macam-macam gitu loh ya, bukan karena hamil duluan, tapi karena ditemukannya udah lama dan membengkak lah, istilahnya membengkak. Nah itu. Terus setelah itu ternyata si Wiwit ini itu tuh punya pacar namanya Asworo. Nah si pacarnya ini itu mereka kan, jadi Wiwit ini stay di Palembang, tapi kayaknya dia punya rumah di Jogja. Nah dia stay di Palembang itu kerja, terus dia ketemulah sama si Asworo ini. Kalau menurut beritanya tuh mereka ketemu di gereja 1 tahun yang lalu. Terus itu berarti 2016 akhirnya mereka pacaran. Setahu aku, nggak tahu ini simpang siur sampai sekarang, aku juga nggak pernah mau tahu beritanya benar apa enggak, tapi katanya si Asworo ini ngaku ke Wiwit kalau dia adalah pemilik sebuah percetakan. waduh Nah Rian sedangkan si Wiwitnya ini bekerja di salah satu perusahaan yang ya dia gajinya mungkin lumayan gitu, aku juga nggak tahu. Terus setelah itu hubungan ini tuh mau dibawa ke yang serius, mereka mau menikah. Nah di September 2017 itu rencananya mereka mau menikah gitu. Nah sebelum menikah itu kan biasanya kan kita mau ngadain pre-wedding kayak gitu kan, foto-foto. Nah Wiwit ini sempat menghubungi keluarga yang di Jogja. Nah kan kalau misalkan orang menikah kan biasanya mau pre-wedding. Nah Wiwit ini sempat menghubungi keluarga untuk datang ke Jogja bersama calon suaminya dengan tujuan menggelar pre-wedding sehari sebelum dia hilang kontak. Nah dia itu Wiwit ini minta dijemput di bandara Jogja, tapi pas dijemput kok nggak nongol juga. Terus juga pas dicek dia nggak masuk di manifest penumpang pesawatnya. Terus ya akhirnya kan dinyatakan hilang itu, nyari-nyari itu. Setelah itu si yang harusnya Wiwit itu pulang ke Jogja kan sama tunangannya kan, karena mau pre-wedding. Bahkan saudara yang di Jogja itu udah nyiapin baju yang Wiwit minta, kayak gaun-gaun merah atau apa yang memang itu mau untuk persiapan pre-wedding. Terus karena udah ada berita kalau itu Wiwit itu meninggal, yang jadi pertanyaan harusnya dia pulang bersama calonnya, ini calonnya ngilang juga, nggak tahu kemana dan nggak ditemukan. Akhirnya di situ ada dugaan kalau ada tindakan kriminal dari si calonnya ini ya, si Asworo. Nah, tapi itu waktu itu masih dugaan ya. Akhirnya kan mesti polisi juga nyari-nyari ini Asworo, karena yang terakhir bersama si Wiwit ini kan si Asworo. Singkat cerita sekitar sebulanan kok itu Asworo itu ditangkap, tapi sempat melarikan diri, terus dia sempat ditembak kakinya. Nah ternyata si Asworo ini ngaku kan kalau dia itu pegawai percetakan yang punya percetakan. Ternyata dia adalah pegawai fotokopi. enggak sing pas gempar neng ICJ kuwi kepiye itu loh. Iya, dinyatakan kalau Wiwit tuh hilang kontak, nggak tahu Itu berapa hari pas di ICJ di share kuwi gegere berapa hari bro, sampai semua anak-anak alumni Stama itu pada nge-share beritanya sambil saling tukar informasi. Gini loh kan, waktu itu si Wiwit itu bilang mau pulang hari itu, minta dijemput di bandara. Oke. Nah
pada saat dia minta dijemput di bandara itu, ternyata keluarga yang jemput ke bandara itu Wiwit tuh nggak nongol-nongol. Terus pas dicek ke daftar manifest pesawat yang dia katanya mau ini itu tuh nggak ada namanya Wiwit gitu loh. Jadi kan kemungkinan Wiwit tuh nggak jadi terbang atau gimana gitu loh pikiran. Terus akhirnya pihak keluarga kan hubungi Wiwit, nggak bisa handphonenya. Jadi lost kontak. Akhirnya kemana ditanya-tanyain, ternyata dinyatakan kan kalau udah masuk 2 hari nggak bisa dihubungi kan bingung. Nah terus akhirnya di-share lah ini Wiwit kemana, kok katanya udah ke Jogja. Nah itu ternyata si Wiwit itu tuh udah mau pesen tiket pesawat, tapi si Asmoro itu bilang kalau nanti aja deh, kalau pas hari H aja langsung beli di bandara. Pas perjalanan si Wiwit ini dijemput naik mobil sama Asmoro, ternyata lagi mobilnya itu adalah mobil rental. Nah si Asmoro ini di dalam mobil itu mungkin dia udah gelisah. Duh gimana, namanya udah mau prewedding kan pasti bentar lagi nikah, dengan segala kebohongannya pekerjaan dia. Akhirnya dia jujur lah sama Wiwit kalau dia hanya seorang pegawai fotokopi. Nah si Wiwit ini ya nggak munafik ya sebagai cewek, kan mestinya juga kaget juga udah dibohongin selama ini. Terus juga Wiwitnya sepertinya ya menurut berita, nggak tahu benar nggak tahu enggak, dia sempat mengucapkan kata-kata yang ya mungkin nggak enak atau menyinggung si Asmoro. Berarti naik mobilnya cekcok gitu nih jari ini. Terus kayak gitu. Intinya dia di mobil ini dia cekcok lah dengan si Wiwit. Mungkin Wiwitnya juga loh, kok kamu gini pasti kan kayak enggak, gitu. menurut informasi le membunuh ini nganggo apa? Nah, untuk dari informasi motif pembunuhan itu diduga karena Asmoro itu bingung tidak punya uang untuk persiapan pernikahan dengan korban. Apalagi dirinya baru mengetahui kalau saldo milik rekening korban hanya sekitar 700 ribuan aja. Nah, pusing dengan saldo yang diharapkan. Jadi si Asmoro ini tuh mikir kalau dia itu nggak punya uang untuk persiapan pernikahan, dan dia baru tahu kalau ternyata Wiwit itu cuma punya uang 700 ribu di ATM-nya. Nah Asmoro mulai kesal dan akhirnya merencanakan pembunuhan. Dalam perjalanan pulang menuju bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, itu si Wiwit dihabisi nyawanya. Menurut berita lagi, Wiwit itu dipukul pakai apa yang besar kunci mobil? Kunci stang. Oh ya, kunci stang mobil itu dia dipukul pakai itu sampai sekarat, terus ditinggal di semak-semak dalam keadaan kritis. Berarti ini matanya mobil gue. Diajar kan masih kritis, terus dia dibuang di semak. Astaga Tuhan. Terus ATM dan segala sesuatu miliknya Wiwit itu dibawa kabur sama Asmoro. Akhirnya Asmoro jadi buronan dan tertangkap. Di intinya ini dengan ameh nurut nguyuh tapi kasih dong loh. Ya jadi ya minta doanya teman-teman buat Wiwit ya, semoga dia di sana tenang, amin, diampuni dosa-dosanya. Nggak tahu sekarang Asmoro masih di penjara apa enggak, aku nggak paham berapa tahun. Jadi ngene Mi, sepengetahuanmu si Katarina Widya ini wong iki apik? Iya, ceria. Orang macam-macam. Dia orangnya baik, dia ceria, humble. Segen nggak taruh gue? Apa? Segen nggak tuh Jennifer? Dia dibilang enggak ada Jennifer. Dibilang segen tuh yo biar ya
tuh kan tipe anak yang bukan yang kutu buku banget. Wiwit ini juga nggak kutu buku banget, tapi dia masih mementingkan belajar gitu loh. Jadi pokoknya anaknya tuh seru, agak jahil ya, pokoknya seru lah, anaknya seru, anaknya baik, cantik. Nanti kalau kalian mau share mau cari-cari infonya di Google itu pasti ada. Tak kasih ini ya. Ada Apa wajahnya screenshot ya? juga. Screenshot ya. Cantik. Kuwi. Kayak gitu. Berarti Ya, itu ceritanya. kisah Stama kuwi tok sing paling tragis kuwi. Iya. Nah, sing liyane belum dapat izin. Ya ada cerita lainnya yang belum dapat izin, nggak masalah berani. masalah cinta sih soalnya. Ndak bareng ngelingke mantan. Gitu. Oke, ngono tok, wis. Terus, Nanti tak kasih screenshot di sini. Oke teman-teman, aduh ceritanya gimana ya? Ya lantangan opo judulnya itu. Sampai segitunya. Ya kapan-kapan tak nongolin wajah dia ya, di istri saya ya, di sini sebelah ngobrol-ngobrol bareng curhatan. Terus kita kami ya yang dengerin cerita ini, kalau yang dulu belum pernah tahu kisah ini sekarang jadi tahu, minta doanya buat temen kita ini. Ya gitu dulu, saya Sam di Tentang Perjalanan undur diri dulu.